Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tetapkan 2 peserta unjuk rasa sebagai tersangka pengerusakan mobil dinas Satlantas Polrestabes Makassar. Belasan kawanan geng motor menyerang pos keamanan dan perumahan warga menggunakan busur panah. Video joget dengan musik menghentak di depan Masjid Agung di Kabupaten Sengkang mendapat kecaman dari Majelis Ulama Indonesia. Kita ke berita pilkada. Calon Bupati Goa Husniah Talenrang yang merupakan adik Kabar Harkam Polri bersama pasangan langsung tancap gas menggelar konsolidasi dengan sejumlah ketua partai pengusung di Kabupaten Goa. Sementara itu Bawaslu Kabupaten Goa gencar melakukan sosialisasi pengawasan pemilihan kepada masyarakat. Bawaslu Kabupaten Goa gencar melakukan sosialisasi pengawasan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dalam sosialisasi kali ini, Bawaslu Kabupaten Goa mengundang media, panwas kecamatan, masyarakat dan juga ormas untuk mendorong sosialisasi tahapan pemilu kepada publik dan berani melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu di tengah masyarakat. Bawaslu juga berharap pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Goa bisa berjalan dengan aman dan damai. Tahapan-tahapan ini perlu disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat tahu di mana ruang mereka. Sama nanti pencalonan. Di pencalonan itu kan ada ruang masukan tanggapan masyarakat. Ada ruang tanggapan masyarakat untuk memberi masukan. Calon ini bermasalah, calon ini ada khususnya masalah, supaya kemudian ditangani sesuai dengan prosedur. Jadi ruang-ruang itu. Nah, sehingga dilaksanakan sosialisasi ini di samping itu mendorong peran serta masyarakat. Bakal calon Bupati Husniah Talenrang dan bakal calon Wali Kota Bupati Goa Darmansyah Muin menggelar pertemuan dengan ketua dan sekretaris partai, koalisi, serta para caleg terpilih di salah satu kedai yang berada di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Selasa yang lalu. Dalam pertemuan ini, adik Kabar Harkam Polri membahas soal persiapan deklarasi dan pendaftarannya sebagai calon peserta kepala daerah pada tanggal 28 Agustus di KPU Kabupaten Goa. Konsolidasi ini sekaligus mendengar masukan dari sejumlah massa pendukung dan partai pengusung terkait kebutuhan masyarakat, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Kami ingin menyatukan agenda nanti ke depannya supaya apa yang kami agendakan lancar dan partai-partai koalisi juga mengetahui bahwa telah mengusung kami sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Goa, bahwa kami sudah menyampaikan pendaftaran kami di tanggal 28 Agustus 2024 dan targetnya kita akan memenangkan. Husniah Talenrang adalah anggota legislatif dari DPRD Kabupaten Goa, sementara pasangannya merupakan anggota legislatif DPRD Sulawesi Selatan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Jelang pemilihan kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Goa meminta masyarakat untuk waspada dengan modus money politik atau politik uang. Jika terbukti melakukan politik uang, pelaku terancam Undang-Undang Pemilu dengan 3 tahun kurungan penjara. Partisipatif itu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Goa gencar mensosialisasikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat jelang pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Sosialisasi pengawasan ini dilakukan agar masyarakat memiliki peran proaktif sehingga pilkada terhindar dari pelanggaran-pelanggaran seperti money politik atau politik uang. Ancaman hukuman pidana akan diterima masyarakat atau pemerintah atau penyelenggara pilkada jika terbukti menerima atau memberi barang ataupun uang untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Larangan praktik politik uang tercantum dalam aturan pilkada nomor 20 tahun 2016 yang berbunyi memberi dan menerima sama-sama dapat dipidana tergantung jenis pelanggarannya. Ada di peraturan pilkada nomor 10 2016 ini bahwa sanksi politik uang itu yang memberi dan menerima itu sama-sama dipidana. Kita akan melihat kembali PKPU itu. Ya, baik barang ataupun uang itu. Barang dalam politik uang. Untuk ancaman hukumannya Kak, kalau pidana, kalau politik uang dipidana berapa? Politik uang ini dalam aturan pilkada.
tergantung siapa yang melakukan. Paling beratnya kan? Paling beratnya kalau di penyelenggara pemilu itu 3,5 tahun. Kalau unsur pemerintah itu 2 tahun. Kalau umum warga itu sekitar 1 tahun. Bagi orang yang terbukti melakukan praktik politik uang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan kategorinya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Pengawasan partisipatif. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang akan menggunakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi untuk persyaratan dukungan bakal pasangan calon Bupati Pinrang dalam Pilkada November nanti. Sementara bakal pasangan calon Andi Irwan Hamid dan Sudirman Bungi mendaftarkan diri untuk menjadi calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Jalan dengan lancar. Kemudian satu hal yang penting juga Sejak Rabu kemarin 28 Agustus, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang resmi membuka pendaftaran bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada Pinrang. Mengacu pada PKPU nomor 10 tahun 2024, pada Pilkada ini persyaratan dukungan tidak lagi berdasarkan jumlah perolehan kursi di parlemen, melainkan berdasarkan suara sah perolehan partai peserta pemilu pada 14 Februari yang lalu. Jumlah perolehan suara inilah yang menjadi persyaratan pendaftaran calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati Pinrang. sebelumnya kan 25% atau kalau kursi 8 kursi. Ya ini sudah 19.000 sekian ya, setara dengan 3 atau 4 kursi lah kalau dikursikan itu. Berarti ada penurunan pada dibanding kemarin? Iya, ada penurunan syarat ya yang memudahkan tentunya untuk calon. Sebelumnya, setiap bakal pasangan calon harus mengantongi minimal 8 kursi untuk persyaratan maju sebagai kontestan Pilkada Pinrang. Namun, pasca putusan MK, setiap bakal pasangan calon cukup mengantongi 19.000 lebih suara sah partai politik pengusung atau setara 3-4 kursi untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Dengan syarat itu, bakal calon Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid yang diusung Partai Nasdem bisa mendaftar menjadi kontestan pilkada karena jumlah suara sah Partai Nasdem berada di posisi teratas. Ada Nasdem, ada PKS, ada Perindo, dan sudah ada PSI. Itu sudah lebih dari cukup. Apalagi dengan keluarnya keputusan MK yang sisa tidak menghitung kursi lagi, tetapi berhitung dengan jumlah perolehan suara yang ada. Jadi saya sudah sangat bersyukuri dengan partai yang telah mensupport kami, mendukung kami. Sementara bakal calon wakil Bupati Pinrang mengklaim komposisi pasangan Iwan Sudirman merupakan pasangan ideal. Bakal Bupati Andi Irwan Hamid yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pinrang merupakan Bupati Pinrang pada periode ini. Sementara Sudirman Bungi adalah mantan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Cidrap. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kami ulang kembali berita utama hari ini. Belasan kawanan geng motor menyerang pos keamanan dan perumahan warga menggunakan busur panah. Aksi penyerangan kerap dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda hingga meresahkan warga. Belasan kawanan geng motor tiba-tiba menyerang sebuah pos security hingga menyerang masuk ke perumahan warga di perumahan Zarindah Regensi Mawang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa pada minggu yang lalu. Para pelaku tak dikenal ini datang mengancam dan melontarkan busur panah ke arah korban. Korban yang tengah duduk pun panik dan berusaha menghindari pelaku. Selain menyerang perumahan dan pos security, belasan pelaku juga mencari lawan di jalan hingga membuat resah warga dan pengendara yang lewat. Warga pun takut keluar rumah karena khawatir akan menjadi sasaran para pelaku. Aksi penyerangan oleh kawanan geng motor ini sudah beberapa kali terjadi di wilayah ini. Warga berharap polisi lebih memperketat penjagaan dengan melakukan patroli sesering mungkin. Pulang jam 1 ke rumah, jam 3 diserang di sini. Pakai apa? Pakai busur ya. Pakai busur. Iya. Berapa orang yang kita lihat di CCTV? Kalau yang saya lihat yang masuk aja di sini, saya kuliah pas yang bawa busur mengejar itu Satu orang tadi? Iya, Orang? satu orang aja yang bawa yang bawa busur masuk. Baru nak kejar ini security kasihan. Kayaknya itu busurnya mungkin tidak nalepas karena dia cuma tarik iya.
Sementara itu, polisi masih menyelidiki identitas pelaku penyerangan. Berdasarkan informasi dari security setempat, bahwasanya pada jam itu tiba-tiba ada sekelompok anak muda yang melewati jalur itu, lalu melakukan penyerangan terhadap security yang berjaga di rumah tersebut. Penyerangan itu sesuai dengan fakta video yang didapat dari CCTV, para pelaku itu melakukan penyerangan dengan menggunakan busur. Untuk menghindari penyerangan serupa terulang, polisi akan meningkatkan patroli, khususnya di titik-titik rawan yang terjadi penyerangan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.